ya? Saling tumbuhkan. Kalau saling tumbuhkan ini kalau kamu punya P sama dengan F per A, ya kan? Saling bertumbuhkan, berarti tumbuhkan itu ingat apa? Impuls. Tahu impuls? Apa? Impuls adalah perubahan momentum. Impuls rumusnya apa? Itu nih katanya tahu. Ingat nggak? Ingat nggak impuls? Impuls perubahan momentum. Momentum apa? M dikali V. Pakai kuadrat tidak? Impuls apa? F kali delta T. Yuk. Ini kelas 10. Nggak belajar bu kelas 10. Ya, ingat-ingat lagi. Ayo. Nge-plan sama sekali. Nggak ada ingatan satu pun kayak gitu. Nggak diajarin. Cuman paling 3 pertemuan doang. 3 pertemuan kan yang dia aneh nggak masuk. Itu ulangan nilainya bagus-bagus ya, karena kamu coba ya kadang-kadang ulangan harian dengan ujiannya dia soalnya sama. Sudah dapat kuncinya terlebih dahulu, makanya nilainya gede-gede. Iya kan? Nah, kalau dilihat jadi yang kelas 10 sekarang kayak gitu. Ya kan? Ulangan hariannya sebagai ulangan masnya, jadi kita dapat jawabannya semua. Jadi setengah jam selesai untuk pelajaran fisika. Karena sebagai kuncinya. Ya, dia bergerak itu kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya kan? Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Di sini kan ada X, ada Y, ada Z. Jadi ada 3. Jadi kalau ini baru diambil satu dulu, bergeraknya ke horizontal. Nanti belum bergeraknya ke atas, belum bergeraknya ke Z-nya. Ini kita ambil satu dulu, ya. Jadi kan kalau diambil di sini kita pakai ini aja lah, jangan yang ini. Berarti ini kan P A F, ya. Oke, karena dia bergeraknya ke sini sumbu X dulu, berarti ini kan PAL. Ya, F itu apa? M kali A. Nah, jadi dikatakan F. F itu A. A itu apa? Percepatan. Percepatan milik siapa? V kuadrat ya. M V Kuadrat. Nah, kalau ini percepatan apa di sini? Ngerti ya? Tadi dihubungkan dengan ini MV. Kalau di sini kan ada P. P itu kan kalau di momentum itu P. P itu sama dengan massa dikali kecepatan. Atau kita belajar momentum dulu kali ya? Tumbukan, karena nanti tumbukannya adalah tumbukan penting sempurna. Ingat nggak? Enggak. Kalau 2 benda lato-lato, ya, ini benda 2 bola, ya. Kalau di sini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri. Berarti ini ada F1, di sini ada F2. Dia punya massa 1, dia punya massa 2. Kalau dia bergerak, ini kan
mundur. Ya kan? Nah, tumbukan. Setelah tumbukan, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini setelah dot, ini bisa ke sana, ini bisa ke sini. Namanya tumbukan lenting sempurna. Sama kayak kamu deh, motor sama motor kecepatan tinggi, toeng, pleng, kayak gitu. Kelenger semuanya. Kalau dengan kecepatan tinggi, berarti kan ini ada momentum sebelum sama dengan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Bendanya ada dua, berarti P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen setelah tumbukan, P2 aksen setelah tumbukan. P itu apa? M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kalau lenting sempurna, nilai E-nya 1. Koefisien restitusi E-nya 1. Udah. Kemungkinan kedua, kalau kamu nabrak truk, nyungsep, ya kan? Ya kan? Setelah ini, setelah tumbukan nyungsep kayak gini kan? Kamu keseret ke sana, ya kan? Gatot terus keseret sama-sama ke sana, mati. ya kan? Atau ke sana, tinggal arahnya kemana? Ya kan? Ada kan banyak kan di tol Cipali itu kan sering banyak kayak gitu. Harusnya truk itu tidak boleh lewat tol Cipali. Kenapa? Truk itu kecepatannya nggak bisa sampai 100. Kalau isinya penuh itu nggak bisa. Paling cuma 40-60 km per jam. Sementara yang di belakang kamu di atas 100. Nah, kalau ibaratkan, harusnya ada aturan baru besok kalau kamu jadi bisu ya. Ini truk lima, kan? Sementara yang di belakang mobil kecil-kecil itu kan set, itu kan? Ya kan? Nah, kalau set nyampe nggak ada masalah. Kalau nggak nyampe apa? Masuk di kolongnya truk. Iya kan? Itu yang terjadi. Sampai pejabat kemarin juga kayak gitu kan? Masuk ke dalam. Menteri siapa itu kemarin? Sopirnya selamat jam 9. Sopirnya kan sebelah sini. Penumpangnya sebelah sini. Yang gosrok gimana? Ngerasa sopirnya nggak kena, tapi yang sebelah kirinya masuk ke dalam. Itu yang terjadi di tol Cipali hampir setiap hari. Karena apa? Ya itu tadi nggak belajar fisika. Anak IPS, Bu. Nah, kalau kamu belajar fisika, insya Allah ya Aman. aman. Asik. Ada perhitungan kanan kiri. Tuh, kamu nyetir itu tidak hanya lurus kan? Iya, Bu, benar. Matanya harus lincah. Spion kanan, spion kiri ke belakang. Kayak gitu kan? Iya, Bu. Kalau muncul aja yang belakang ya marah kan, kayak gitu kan. Gitu kan. Dan nyepet kayak gitu kan? Naik motor pun juga sama. Nah, kalau perempuan nggak laki, atau kalau Bekasi kayak gitu kan. Kalau orang Bekasi gitu. Oh, tuh orang Bekasi. Karena apa? Aturan disiplinnya nol. Kalau tidak nol nggak bakalan macet jalan ini tuh. Kalau sabar, ngerti, logikanya jalan, otaknya jalan, kebersamaan tidak bakalan macet jalan itu. Tapi kalau Ya kan? kita
udah ada mobil, set, akhirnya jejer, numpuk. Mobil yang dari sana kagak bisa lewat. Kenapa? Kesadarannya tidak Ada. Jadi kalau naik motor di kiri terus macet ya di kiri terus yang sut kan bareng lagi kan, gitu aja sama-sama kena macet kan, lihat bareng lagi kan, lu ngosrok nyawanya di apa istilahnya dipertaruhkan, ujung-ujungnya bareng lagi sama kayak kamu surut lampu merah kita juga pelan-pelan sampai lampu merah atau kena kereta api, ini jejeran lagi. Padahal dia udah nyalipnya berapa menit yang lalu nyalipnya, tapi ujung-ujungnya sama. Ya, kayaknya kalau orang Bekasi nyawa tidak berharga ya. Kayak kucing Bu, banyak. Kayak kucing lah, kayak kucing. Miris ya, gitu. Bukan tidak mau apa ya kayak apa istilahnya, kesadarannya yang berkurang. Udah nih lihatin, guys, sering terjadi kan gini. Jelas kamu ada di kanan. Tujuan kamu mau belok kiri, bukannya tetap di kiri tapi motong jalan mata. Kalau matanya di depan di sini pelan tidak masalah, bisa ngerem. Kalau enggak salah. Orang Bekasi orangnya ya sama bilang gitu kayak kucing kayak gitu. Sama, saya juga orang Bekasi. Bukan Bekasi asli karena tinggalnya saya di Bekasi. Tapi karena saya mikir, saya punya anak, saya punya suami. Itu kalau minggu lihatin di situ tuh. Anak sekamu, anak SD, anak SMP, truk dalam posisi kenceng, di depannya itu. Malang. Dalam waktu dalam jarak berapa meter nggak nyampe setengah meter, gini aja anak SD. Tiap minggu tuh jalan kembali. Saya pikir udah tidak berapa kali asal tangki, asal apa truk busuk udah diberhentiin kayak gitu. Nyawanya banyak. Minta duit. Kagak minta duit, temennya konten di videoin. Kenal, cobain Nel. Anaknya bersih, anaknya degi-degi. Kayak anak pang-pang kayak gitu loh, kayak gitu. Anak kecil-kecil, anak SD apa ngerokok kayak gitu. Coba kamu kalau hari libur Sabtu Minggu ada lewat kebalen gitu, saya sampai berhenti, kamu tuh anaknya siapa kayak gitu, emaknya di mana, apa ucul keluar dari langit rumblek kayak gitu. Iya, itu miris itu kayak gitu. Saya sampai tanya, nggak ada sopan satunya sama sekali. Kamu anak mana? Bablan Bu. Bablan Bu. Salah. Masuk kabel ganggu apa Boleh. aja? Oke, silakan. Aja ya? Sekarang Ada orangnya? ada. Silakan. Tapi naik. Enggak apa-apa, saya tungguin aja. Begini, tetap P1 plus P2, P1 aksen plus P2 aksen. Nih, jadi M1 V1, M2 V2, M1 V1 aksen karena gandeng, nih berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Di sini plus M2 V2 aksen. Jadi di sini awalnya sama. Nih sama dengan M1 ya.
kan ini sama nih. V aksen ditambah M 2 V aksen. Jadi kan sini apa? M1 plus M2 dikali V aksen. Nah, ini tumbukan lenting sebagian namanya. Nah, tadi lenting sempurna, ini lenting sebagian. Silakan mau coba, boleh pakai Tamiya, kalau enggak pakai mobil. Jangan pakai truk, nanti pakai mobil ada, mobil-mobilan yang gede sama mobil-mobilan yang Kecil. kan kalau pakai remote kan ketahuan. Yang ketiga, tidak lenting sama sekali. Berhenti. Kayaknya apa? Kalau kamu lempar, misalnya tidak lenting sama sekali, ada lumpur, kamu gini aja dilempar makhluk kayak gitu kan, mendelep ya, tidak bergerak sama sekali, itu tidak lenting sama sekali. E-nya nol. Jadi tidak lenting sama sekali ya. Kamu jalan, ini jalan ya blok. Sisanya langsung mendelep, ini ada lumpur ya kamu ini kan ini bergerak, ini diem kan ya, lumpur kan diem nih, tapi ada dua benda ini bergerak. Istilahnya apa, jebur sawah lah gitu loh, mobil jebur sawah kayak gitu kan, bergerak nggak? Nggak bergerak. Nah itu tidak lenting sama sekali. Dengan kecepatan tinggi itu kan bisa Cipali itu sering sekali mobil terbang di sawah. Karena saking kecepatan tinggi menghindari tabrakan, belok ke kiri, jebur sawah. Udah lenting, tidak lenting sama sekali. KM mana KM? KM. Ada meja yang mau pakai nggak tuh? Bangku. Nggak apa-apa deh. Siswanya suruh ke kantin dulu aja. Kamu. Bantuin. Angkat meja. Jam. Meja ini nggak apa-apa deh. Si adanya suruh. Saya dulu ke kantin. Yes. Ini aja, Bang. Iya, Jang. Iya. Oh, ditimpa naik ya. Kuat nggak di? Oh iya. Ada momentum Penting bagi ya, dan satu lagi dilanting. tidak penting sama sekali. Ya, jadi yang kita pakai untuk tumbukan ini nanti kan kalau ini dari awal lagi deh supaya nanti kamu ini ke sini, ini kan ada suku E, di sini ada Y-nya di bawah. Dah, kok gitu, Bu? Z. Dimensi itu Y-nya di sini. Nah, kalau tumbukan misalnya dari sini ke sini, ini kan berder balik dari ke sini kan, sama kayak dengan itu kan hitungannya kan dalam waktu sebentar. Nanti ya larinya ke mekanika gerak. Jadi kan kamu punya P itu apa? Kamu punya V, kita urek. V itu sama dengan S per T kan? Ya kan? Kalau diambil T itu berarti S per P. Padahal kan S itu jarak dari sini ke sini. Misalnya di sininya dalam bentuk L, di sini ada
adalah L, berarti kan apa? 2L kan? Dari mentok tembok sini ke mentok tembok sana. Hitungannya kan dalam waktu sekian per detik ya, 0,0 sekian detik kayak gitu. Teng, sama kayak dengan ini aja ruangan kita kan nggak tahu pembukanya di mana, ya. Tapi selalu bertumbukan. Ini ruangannya gede, ini ruangannya kecil. Ada 1 mol gas, tekanan 1 dengan suhu 273 Kelvin. Di sini kan berarti T-nya sama dengan 2L per V. 2L per V ya, V kecil ya, kecepatan. Tadi kan tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Kalau lenting sempurna bagaimana? Jadi dikatakan P sama dengan perubahan momentum. Berarti perubahan momentum adalah apa? Ini perubahan momentum. Perubahan momentum ini berarti F V apa? V2 min V1. Nah, kalau dimasukkan ke sini gimana? T-nya 2L. Untuk masker ada yang manis. Nah itu kan karena apa? Satu cepat menyebar. Kalau kamu kena pilek, cepat menyebar itu. Nanti virus kan? Nggak mungkin kayak kita gini, kalau kita gini kan masuk duluan. Nah kalau dimasukkan ke sini, ini ya. Tadi kan T, ini belum masuk ya, baru masih P S per T. Berarti T sama dengan S per V. Ya, berarti T sama dengan karena bolak balik 2L per V. F sama dengan 2L per V sama dengan F V2 min V1. Ya, ada yang bisa? Perubahan momentum. Kalau kita ambil ini kan F 2L per V sama dengan M delta V ya. Iya Bu. Ya kan? Ya. Delta V. Ini ke sini ya? Ya enggak? F 2L M berarti kan V kuadrat ya? F sama dengan 2L. Oke? 1. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai situ dulu. Ini baru subuh X. Deltanya pindah mana? Deltanya pindah. Nih kan? Kalau diambil di sini kan Di bawah buat F delta T berarti kan M ya? M apa itu kali? M V 2 min M V Sama dengan 1. kali delta V. Ya. Oke? M-nya berarti ada berapa? 2 ya? Ada 2 ya? Nggak hilang. Ini 2. Ini 2. 2-nya bisa dicoret. Berarti F L M V kuadrat. Terus kalau dihubungkan berarti kalau F sama dengan apa nih? M per V kuadrat per L. L. Oke. Kamu punya di sini. Nih kan punya P sama dengan F per A. Berarti P kali A sama dengan F. Oke. P kali A, F-nya apa? MV kuadrat per L. Berarti P A L MV kuadrat. Nah, terus kemana lagi tuh? Nah, kemana lagi? Itu baru subuh X loh ya. Ini baru subuh sampai subuh X, belum subuh Y, belum subuh Z.
3FX apa? FX, FY, FZ. Terus kalau di situ berarti P-nya sama dengan ini milik siapa? Alas kali tingginya jadi milik siapa? Volume. Berarti kan milik volume kan? Berarti P dikali volume FV kuadrat. Berarti P-nya sama dengan MV kuadrat per V. Tuh, satu ketemu. Itu yang sumbu. Itu baru sumbu X. Ya, ini baru PX. Berarti ada dua lagi. Berarti PY-nya berapa? PY-nya juga sama. Ya kan? Sumbu Y. Berarti PY-nya juga apa berapa itu? M V Y kuadrat per V. Ini Y, ini X ya, ini milik X ya. Ini milik X. Nah, milik X ya. Ini milik Y. Sekarang milik Y. Nah, kemudian kalau sumbu Z berarti PZ sama dengan M V Z kuadrat per V. Kalau digabung berarti P-nya, P totalnya berarti kan PE, PJ, PZ. Jadi berapa? M V X kuadrat per V ditambah M V Y kuadrat per V ditambah M V Z kuadrat per V. Ini udah sama. Kalau dianggap Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan V, nih, maka apa? P total sama dengan MV kuadrat MV kuadrat MV kuadrat per V. Ya kan? Apa 3 V? Enggak kan V ya kan? Jadi ada M. Berarti ada berapa? 3 M. Berarti V-nya sama dengan 3M kali V kuadrat per V. Nah, dapat 1 rumus. Ini satu parti. Udah. Udah. Bukan Mbak di situ. Oke. Pindah lagi deh. Loh, ada yang salah. Ya, Ibu. Gimana? Gimana kesalahannya? Ada yang salah di mana? Yang V-nya. Tadi dikatakan ini. Ini ada yang salah di sini. Ini plus ya. Ini plus ya. Nah, ada yang salah di sininya. Apa? V1 kuadrat Vx. Halo. Vx kuadrat kan sama dengan Vy kuadrat ditambah sama dengan Vz kuadrat. Sementara ini kan plus ya. Iya kan? Nah, berarti kan ini ada yang salahnya di sini. Ini kan 3 ya. Ya. Ini kan 3M. M-nya ada 3. Sementara V-nya juga ada 3. 3. Iya enggak? Iya. Nah, berarti kalau V ini sama dengan V kuadrat, berarti kan VE kan VE kuadrat ditambah VY kuadrat ditambah VZ kuadrat. Ya, ini apa? Sama dengan berapa? V
kuadrat ditambah V kuadrat ditambah V kuadrat harus sama dengan V. Ini kan harus sama dengan V. Berarti di sini ada berapa? 3V kuadrat sama dengan V. Berarti V sama dengan V sama dengan seper 3V kuadrat. Ya kan? Ya enggak? Nah, berarti ini. Nah, persamaannya jadi beda lagi ini nanti. Jadi kan F V kuadrat F V kuadrat F V kuadrat dibagi dengan V ya. Jadi P-nya sama dengan 3F itu 2, 3. V-nya jadi sepertiga V. Oke, 3F sepertiga V kuadrat per V. Terus ada yang janggal nggak? Kalau 3 tambah 3 bisa hilang dong nanti. Padahal itu baru X. Berarti suhu Y-nya? Suhu Z-nya? Jadi berapa, Mbak? Sepertiga sudah. P-nya? Jadi berapa itu? Untuk bisa menjadi, coba di buku kamu ada berapa? 2/3 ya? Ini udah sampai sini, oke, benar. FL NV kuadrat. Yang di sana belum benar. Ada yang masih belum pas. Ada N partikel. Jadi V kuadrat sepertiga V. Kamu punya P sama dengan, aduh, ada substitusikan 3, 4 MV kuadrat 2/3. 2/3-nya kan dari mana ya? PX sama dengan sepertiga V. Kamu punya P sama dengan bukan 3M, Mbak. Ini sepertiga M ya. Sepertiga M kuadrat. Sepertiga 2/3. Itu udah sampai benar. Ada semua ada berapa? P-nya sama dengan 2/3 MV kuadrat. Ending akhirnya P-nya sini, P-nya ending akhirnya 2/3 MV kuadrat dibagi V, atau 2 MV kuadrat dibagi 3 V. Ending akhirnya di sini nih. Nah, itu dia 2/3-nya dari mana? Ini udah benar, sampai sini udah benar. 2/3-nya dari mana? Makanya kita bahas, ayo. 2/3-nya dari mana? Kamu dapat semua seperti itu di buku kamu kan 2/3 ya? 2/3-nya dapat dari mana? Nggak tahu. Kan itu tadi baru suhu X. Suhu X itu kan baru ketemu MV kuadrat per V. Ya, itu kalau rata-rata Vx kuadrat sama dengan Vy kuadrat sama dengan Vz kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan sepertiga V. Kemudian jika nilai Vx-nya kita masukkan ke persamaan P sama dengan M V kuadrat per V
menjadi harusnya sepertiga MV kuadrat saja. Oh, yang ini M kali M kali M tidak M, Mas. Ini adalah hanya M saja. Jadi hanya M saja, tidak 3M kanan kali. Tuh, terus nah, VE kuadrat harusnya kan untuk 1 ya. Sudah dapat sepertiga, berarti sisanya berapa? Nah, asalnya 2/3 dari mana? Nah, kalau VX itu kan 1. Sudah ada 1/3. Berarti sisanya berapa? 2/3. Kalau X itu kan 1, VX itu kan VX ditambah VY, VZ ini kan V. Tadi dikatakan V tadi kan 1/3. Harusnya kan 1. Kalau baru dapat 1/3 berarti sisanya berapa? 1 diambil 1/3. Nah, 2/3 itu dari asalnya. 2/3 kalau utuh itu adalah 1, baru diambil 1/3. Jadi sisanya 2/3. Jadi 2P sama dengan 2/3 MV kuadrat. Kalau untuk 1 partikel berarti apa? N partikel. Berarti untuk 1 partikel. Jadi kalau untuk 1 partikel, satu partikel berarti apa? Jumlah partikel apa kemarin? N besar kan? N-nya sama dengan 1. Maka rumusnya ini. Kalau N-nya tidak 1, kalau N-nya tidak sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan 2/3 N M V kuadrat per V, atau 2 N M V kuadrat per 3 V. Nah, ini yang dimaksud. Ya, kalau N-nya 1. Kalau N-nya 1, rumusnya ini aja. Nih, tapi kalau N-nya lebih dari 1, berarti ini. Berapa energi kinetiknya? Belum. Kalau di buku kamu kan ringkas. Kalau buku kamu sih ringkas. Nah, kalau dihubungkan dengan P sama dengan nRT, kamu masukkan bisa? Kemarin kan punya persamaan 2 kan? P sama dengan nRT. Ada PP sama dengan NKT. Bu, kalau ada massa jenisnya, buat lagi nanti. Rumusnya cuma 2, tapi dibolak balik. Jam berapa? Ya, untuk 1 partikel, 1 tegangan ini hanya 1/3. Jadi ya, dibilang hanya 1/3. Ini kan untuk 1 nih, Mas. Ini P sama dengan 1/3 MV kuadrat per V. Ini hanya untuk sumbu X. Sementara sumbu Z, sumbu Y-nya belum, gitu loh. Kalau hanya untuk 1 sumbu, ini rumusnya. 1/3. Tapi kalau untuk keseluruhan 1 ruangan, rumusnya ini. Kalau dihubungkan dengan kamu punya PP sama dengan nRT,
bisa. P-nya ini. Jadi apa? 2N atau ini NKT. NKT. Kemudian MV kuadrat per 3V sama dengan NKT. Ini V kuadrat, ini dikali dengan I. Ini kan milik apa? Ini milik P, ini P. Nah, ini bisa dicoret. N-nya bisa di nih, N, K, T. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 2/3 FV kuadrat sama dengan KT. Ini nanti rumus, maaf ya, ini kebanyakan rumusnya tidak dalam bentuk angka. Nah, perbandingan. Biasanya untuk teori kinesis gas, rumus-rumus ini misalnya P-nya 2 kali P1, V-nya 3 kali V1, seperti itu. Jadi tidak, apa namanya? Kalau angka mumet kamu nanti. Kenapa? Kalau angka berarti kan kamu ngitung. Kalau ini nanti dalam bentuk main coret. Ya kalau ini NKT, kalau NRT tidak lagi. N itu kemarin apa? M per MR. M itu apa? Kan ada massa dibagi volume. Milik siapa? Rho. Nanti beda lagi nanti. Aduh ibu. Jadi rumusnya berbelit. Ini nanti rumus itu berkembang terus. Kalau kamu punya PV, nih PV sama dengan NRT misalnya. Kayak gitu kan? Ada loh. Videonya habis ya. PV ini perpaduan rumus ya. Tuh betul Nel, apa kata gue? Cuma perpaduan rumus saja. Dikembangkan rumus saja. PV sama dengan NRT. Kamu N itu M dibagi MR dikali R kali T. Ini PV. Kamu punya Rho itu massa dibagi volume. Berarti massa itu apa? P kali V berarti massa itu Rho dikali V kali R kali T dibagi MR. MR. Nah, berarti kalau dicari P-nya berarti sama dengan P Rho V du R T per MR kali V. Ini bisa dicoret. Maka P sama dengan Rho RT per MR. Bisa dicoret ya. Oke. Jadi rumus balik lagi. Iya. Jadi banyak rumus yang nanti variasinya banyak. Tergantung yang diketahui apa. Oke? Sip? Udah mumet, yang belakang udah. Ya. Nah kalau kamu mau senggang waktu kosong, ini ada di perpustakaan. Iya. Iya. Nah, kalau ini ada di perpustakaan, ini bisa lebih jelas lagi. Tapi dengan modal mau membaca. Pinjam dibaca, minta dibaca. Ini ada caranya mencari rumus. Jadi kalau sudah konsepnya, insya Allah soal di berbagai macam pun bisa.